Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator yang akan menjelaskan video yang berjudul Seleksi dan Penempatan. Sebelum saya menjelaskan video tersebut, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Muhammad Lutfi Usman, Tia Evana Sagala, Monika Ruhiatul Jannah, dan Sendika Rizky. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya menjelaskan video tersebut. 1. Manfaat dan konsep seleksi. Seleksi adalah proses dengan nama perusahaan memilih dari sekelompok pelamar, orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia. Konsep seleksi. A. Kegunaan prediktor. Kegunaan prediktor ditentukan oleh seberapa baik konstruksi bagi kesuksesan pengangkatan karyawan. Manfaat yang diperoleh kegunaan prediktor, di mana seleksivitas dapat dicapai tergantung pada jumlah pelamar, kualifikasi yang tersedia untuk dipertimbangkan. Koefisien validitas adalah koefisien korelasi antara prediktor dan kriteria. Angka dan kesuksesan dasar. Angka dasar kesuksesan berkenaan dengan prestasi karyawan yang dianggap sukses apabila mereka diangkat secara acak tanpa prediktor yang baru. B. Kriteria teknik seleksi. Validitas adalah tingkat personalia, yaitu di mana variabel peramal prediktor berkorelasi dengan sebuah kriterion. Validitas prediktif. Validitas prediktif hanya dapat mengambil sampel dari individu yang diangkat oleh organisasi dan mencakup penundaan antara mendapatkan informasi prediktor dan mendapatkan validitasnya. Validitas bersamaan. Kadangkala perusahaan tidak ingin menunggu sampai sebuah periode orientasi atau pelatihan berlalu untuk mengabsahkan sebuah teknik seleksi. Validitas isi berkenaan dengan tingkat di mana sekelompok pakar setuju bahwa pertanyaan yang dimasukkan dalam alat pengukuran sangat mewakili keseluruhan isi yang dicoba diukur oleh alat. Validitas gagasan. Konsep yang menunjukkan kepada hubungan antara kejadian-kejadian dan sesuatu yang dianggap ada. Validitas sintetik. Validitas sintetik mencakup satu pengembangan serangkaian tes dan dua validitas mengabsahkan tes tertentu dalam serangkaian tes untuk komponen tertentu dari pekerjaan-pekerjaan yang berbeda. Reliabilitas. Reliabilitas dapat diartikan sebagai tingkat di mana sebuah teknik pengukuran karakteristik pribadi pelamar memberikan hasil-hasil stabil dan konsisten. D. Biaya. Sebuah teks yang sangat valid, sangat diandalkan, mempunyai harga beli yang tinggi, atau waktu yang dibutuhkan untuk menciptakan pengukuran yang sangat valid dan dapat diandalkan kemungkinan besar. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Sendika Rizky. E. Kemudahan pelaksanaan. Banyak manajer yang mengemukakan bahwa tes standar dan skala penilaian lebih mudah untuk dilaksanakan, tetapi wawancara jauh lebih sulit. 2. Tahap-tahap seleksi. A. Formulir laporan. Formulir laporan biasanya terdiri dari serangkaian pertanyaan mengenai kecocokan umum melamar terhadap pekerjaan, seperti nama, ras, pengalaman kerja, dan lain-lain. B. Tujuan. Tujuan utama dari formulir lamaran adalah memberikan informasi reliabilitas, validitas formulir lamaran. C. Reliabilitas, validitas formulir lamaran. Reliabilitas tes lamaran sangat tinggi karena pelamar dengan mudah melaporkan informasi jenis yang sama di kedua waktu. Seleksi yang dapat diandalkan dan valid. D. Keterbatasan formulir lamaran. Formulir lamaran adalah prosedur seleksi yang impersonal dan tidak ada bentuk tertulis yang dapat menggantikan kontak pribadi. Formulir lamaran hanya menanyakan informasi yang terbatas individu yang memiliki latar belakang dan pengalaman yang unik. 3. Formulir lamaran menghabiskan informasi yang habis. 4. Informasi sangat objektif dan tidak mampu untuk menerangkan motif individu. 5. Formulir laporan diinterpretasikan, oleh karena itu, interpretasi tergantung biasa si pengamat. E. Analisis informasi formulir lamaran. Menggunakan daftar atau checklist untuk menganalisis formulir lamaran dapat meningkatkan konsistensi dan juga validitas keputusan-keputusan penyisihan atau screening.
Kemudian, rekomendasi dan pengecekan referensi. Ada 4 jenis informasi mengenai pelamar pekerjaan. Yang pertama, riwayat pendidikan dan pekerjaan. Yang kedua, karakter. Yang ketiga, kemampuan pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir, keinginan perusahaan terdahulu dan saat ini untuk mengangkat pelamar tersebut. Kemudian wawancara. Manajer dapat melakukan wawancara individual dengan setiap karyawan atau wawancara kelompok dengan sekelompok karyawan yang memiliki pekerjaan yang sama, atau wawancara penyedia dengan seorang penyedia yang mengetahui pekerjaan tersebut. Gunakan wawancara kelompok ketika terdapat sejumlah besar karyawan yang melakukan pekerjaan yang serupa atau identik karena ini merupakan cara yang tepat dan murah untuk mengumpulkan informasi. Wawancara terstruktur. Analisis pekerjaan yang mengumpulkan informasi dengan mengamati kerja secara pribadi atau dengan menggunakan kuesioner. Tujuan. Wawancara dilaksanakan untuk beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi dengan mengenai pelamar. Yang kedua, menjual perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai perusahaan. Yang terakhir, menciptakan persahabatan. Kemudian, faktor-faktor seleksi. Yang pertama, konsekuensi seleksi yang salah harus dipertimbangkan. Yang kedua, yang mempengaruhi kecepatan proses seleksi adalah kebijakan perusahaan dan sikap manajemen puncak. Yang ketiga, lamanya periode masa percobaan. Yang keempat, menyangkut waktu yang tersedia untuk melakukan keputusan seleksi. Yang kelima, pendekatan yang berbeda. Untuk seleksi umumnya digunakan untuk mengisi posisi-posisi pada level yang berbeda dalam organisasi. Dan yang terakhir, sektor ekonomi, di mana individu-individu akan dikaryakan swasta, pemerintah, atau organisasi non-profit dapat juga mempengaruhi proses seleksi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Monica. Konsep dan manfaat penempatan kerja. Menurut Mangku Prawira 2002, penempatan kerja merupakan penugasan atau penugasan kembali dari seorang karyawan pada sebuah kerja baru. Menurut Siagian 2010, manfaat penempatan kerja adalah 1. Pengalaman baru, 2. Cakrawala pandangan lebih luas, 3. Tidak terjadi kebosanan atau kejenuhan, 4. Perolehan perspektif baru mengenai kehidupan organisasional, 5. Persiapan untuk menghadapi tugas baru misalnya karena promosi. Faktor yang mempengaruhi penempatan SDM. 1. Faktor prestasi akademis. Tenaga kerja yang mempunyai prestasi akademis yang tinggi harus ditempatkan di tempat yang penuh wewenang dan tanggung jawab, sedangkan yang rendah harus ditempatkan wewenang dan tanggung jawab yang rendah. 2. Faktor pengalaman. Ketika sudah ada pengalaman, maka perlu pendapatan perhatian dan penempatan karyawan. 3. Faktor kesehatan fisik dan mental. Manajemen sumber daya manusia juga harus mempertimbangkan dan menempatkan karyawan sesuai kesehatan fisik dan mental. 4. Faktor status perkawinan. Karyawan wanita yang telah memiliki seorang suami dan anak, maka sebaiknya ditempatkan pada perusahaan yang tidak jauh dari tempat tinggal suami. 5. Faktor usia. Jika karyawan sudah berusia tua, maka ditempatkan pada pekerjaan yang tidak perlu resiko dan tanggung jawab yang besar. Sebaliknya, jikalau masih muda, maka perlu diberikan tanggung jawab yang lebih berat.